Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Babu syurutis sholati ai hada utawi iki iku bab kang jelasno pira-pira syarat-syarate salat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat salat. Asyurutu utawi pira-pira syarat li sihhatis sholati kedue sae salat. Arbaatun iku ana papat syarat-syarat untuk mengesahkan salat. Itu totalnya ada 4 di dalam kitab sini, kitab Riyadul Badi'ah. Al-awalu utawi sing pertama iku taharatu iku suci anil hadasa ini saking hadas loro, wa anin najasati lan suci sangka najis, alati najis layu fakang ora disepuro apa anha saking alati, bil jasadi ing dalem awak wal malbusi lan pakaian, wal makani lan panggonan. Syarat yang pertama adalah suci. Suci dari apa? Suci dari 2 hadas dan suci dari najis yang kategori najis yang tidak dimaafkan atau yang tidak dimakfu di dalam badannya, tempatnya serta pakaiannya. 2 hadas di sini memasukkan hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil contohnya kayak pipis, habis kencing, BAB dan lain sebagainya. Hadas besar contohnya seperti mungkin keluar mani dan melakukan hubungan layangan suami istri, haid, nifas dan lain sebagainya. Jadi orang wanita semisal kondisi haid kok tetap melakukan sholat, ya sholatnya tidak sah. Begitu pula orang yang keluar mani, keluar mani terus belum mandi langsung sholatnya pun juga tidak sah. Orang yang habis kencing belum belum istinja, bersuci menggunakan air maupun menggunakan batu, tapi langsung saja sholat, maka sholatnya pun juga tidak sah. Itu praktek-prakteknya. Semisal lagi ketika sholat di bawahnya ada kotoran hewan, semisal kotoran tikus utawa kotoran burung kok diinjak terus sholat, ya sholatnya nanti juga tidak sah. Wasani utawi sing nomor 2 iku satrul aurati iku nutupi aurat min a'lal badani saking arah luweh dhuwur-dhuwure badan, wa wajawani bi lan arah sisi badan. Lil qadiri kedue wong sing mampu alihi ing atase satrul aurat, walau shalah hale senajan iku salat sapa qadir fi dzulmati ing dalem peteng-peteng munfaridan hale ijen aninasi saking manungsa. Syarat yang nomor 2 yakni menutup aurat dari arah atas badan, terus jawanib itu kanan, kiri, depan, belakang. Ini wajib tertutupi kalau dilihat dari arah atas badan, kiri, kanan, depan, belakang. Untuk dari bawah bagaimana? Untuk dari bawah tidak masalah. Paham ya? Untuk dari bawah tidak masalah. Contohnya, ini kan marak sekali ya masjid 2 lantai. Misal ada masjid 2 lantai, di atas ada orang yang sholat, terus mungkin alasnya atau lantainya itu terbuat dari kayu yang agak lubang berlubang,
terus dari bawah terlihat auratnya seorang laki-laki dari bawah ya, tapi maka tidak masalah kalau dilihat dari bawah. Paham ya? Jadi menutup aurat yang agar tidak bisa terlihat dari arah atas, kiri kanan, depan belakang, itu hukumnya wajib ketika orang tersebut mampu. Walau sholla fi dzulmati munfaridan anin nas. Meskipun dia sholat dalam kondisi gelap gulita, terus di sekitarnya tidak ada manusia satupun, hukumnya wajib baginya tetap menutup aurat. Wa auratu dzakari utawi aurate wong lanang wal amati lan budak wadon fi sholati dalam salat iku ma anggota tubuh baina surati kan tetap dalam antarane udel warubati lan dengkul. Lakin yajibu tetapi ini wajib alaihi ma ngatasi zakar wal ammah satrul surati apa nutupi udel warubati lan dengkul aidan halimali. Untuk auratnya anak laki-laki dan budak perempuan ketika ia melakukan sholat, ini perlu diperhatikan, yakni anggota tubuh yang terletak antara pusar sampai lutut, ini wajib ditutupi ketika sholat. Lakin yajibu alaihima satrus surati warubati aidan, akan tetapi hukumnya tetap wajib bagi laki-laki maupun budak perempuan yang mau sholat, yakni menutup pusar sama lutut. Jadi pusar sama lutut pun juga wajib tertutupi karena masuk dalam kaidah malayatimu al wajib ila bihi, bahwa wajib sesuatu yang sifatnya bisa menyempurnakan yang wajib, maka hukum sesuatu tersebut wajib. Atau apabila perkara wajib tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Contohnya ini, lutut sama pusar. Wa auratul khurati utawi aurate wong wadon sing merdeka, alkamilati kang sempurna, iku jami'u badaniha, iku sekabehane badane hurrah ilal wajah kejaba wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Auratnya perempuan yang merdeka yang sudah sempurna itu ketika di dalam sholat semua badan kecuali wajah sama telapak tangan ini. Telapak tangan pun sampai pergelangannya sampai sini. Ini auratnya, zahir batin ini ya, seperti ini. Jadi ini nggak apa-apa, nggak tertutup. Tapi semuanya mulai dari wajah terus semuanya itu wajib tertutupi. Paham ya? Yang perlu diperhatikan ini untuk wanita karena bahasanya seluruh tubuh, jadinya rambut pun juga tidak boleh terlihat. Intinya ginilah, ketika wanita sholat, berhubung yang wajib ditutupi itu banyak, yang perlu diperhatikan mukenanya atau rukoe. Mukenanya itu kalau bisa yang terusan, bukan bahasa kalau bisa ya. Saya menganjurkan yang terusan tanpa potongan, enggak. Kan sekarang trennya rukuh potongan, paham nggih? Yang bagian bawah ada sendiri, atas ada sendiri. Lah ini sulit sekali digambarkan orang tersebut menutup aurat ketika enggak diperhatikan benar-benar, paham nggih? Karena ketika bergerak melakukan gerakan-gerakan sholat itu potensi terbukanya aurat untuk wanita yang memakai mukena dua set ya, itu potensinya sangat besar sekali. Terlebih dalamane wanita tersebut ketika hanya memakai lengan pendek itu potensi sangat besar untuk terbuka. Yang sering itu bagian sinilah yang sering terbuka. Nah, kayak gini pas ngangkat terus kelihatan, itu hukumnya membuka aurat atau kebukanya
aurat sehingga bisa jadi sholatnya tidak sah ya. Itu yang sangat-sangat diperhatikan. Terus rambut, untuk wanita rambutnya nggak boleh kelihatan. Makanya kalau sholat itu bagusnya pakai syal, okay? Syal yang yang tugasnya nutupi rambut ya, seperti itu. Karena rambut itu pun juga aurat untuk wanita ya. Perhatikan betul lah untuk masalah sholat, karena sholat itu sangat penting, pondasi agama, peranannya sangat penting. Sayang ketika sudah sholat tapi tidak diperhatikan syarat rukunnya yang bisa berpotensi menyebabkan sholatnya tidak sah, kan sangat disayangkan. Jadi inilah yang perlu diperhatikan untuk wanita. Waman utawi sapane wong ajaza lamun apes sapa man ansatri auratihi saking nutupi aurate man. Fi sholati ing dalam salat sholat mongko kena salat sapa man arian halih udo wala i'adatalan ora ana baleni iku wajib alaihi ing atase man. Ini kasusnya ketika seseorang tidak mampu menutupi aurat ketika di dalam sholat, maka diperbolehkan bagi orang tersebut sholat dengan arian. Arian itu tidak tertutup sama sekali, artinya telanjang, boleh. Dan hukum sholat tersebut tidak ada i'adah sama sekali, artinya sah secara keseluruhan. Paham nggih? Tidak ada khitab untuk mengulanginya lagi. Paham nggih? Jadi untuk orang yang tidak mampu menutupi aurat ketika di dalam sholat, itu bagaimana dia boleh sholat secara arian, secara telanjang, dan tidak mengulangi sholat yang ia kerjakan dikala ia tidak mampu menutupi aurat. Bukan kok malah tidak sholat, itu yang salah. Salisu tawise nomor 3 iku dukhulul waktu iku mlebune wektu walau bi ghalabati dzani hale senajan iku tetep kelawan nglindhi penyono. Fi sholati ing dalam salat al muaqqatati kang di wektu-wektu apa salat. Kal fardhi padane kaya salat fardhu al asli kang asli. Wa tawabihi lan pira-pira perkara kang ngetut mbureni ing fardhu. Wa wujudu sababi lan iku syarate anane sebab, yakinan kelawan yakin filati ing dalam salat laha kang iku tetep ing dalam alati salat sababun utawi sebab ka salatil khusufi kaya salat khusuf. Falatasihu mula ora sah salatun apa salat muaqqatatun kang di wektu-wektu apa salat. Ora sah mau sampai kapan hatta yadkhula sehingga mlebu waktuha apa wektune salat. Wala sholata lan ora sah apa salat laha kang iku tetep keduwe salat sababun utawi sebab hatta yujada sehingga den temu sabab apa sebabe salat yakinan kelawan yakin. Syarat yang nomor 3 itu masuknya waktu. Masuknya waktu meskipun dengan prasangka yang sangat kuat. Ini untuk sholat yang mempunyai waktu. Contohnya seperti sholat 5 waktu dan sholat yang beriringan dengannya seperti sholat duha, terus sholat qobliyah ba'diyah dan lain sebagainya. Terus wa wujudu sabab, harus adanya sabab. Ini diperuntukkan untuk sholat yang kriterianya mempunyai sabab. Contohnya sholat gerhana, entah itu gerhana matahari maupun gerhana rembulan atau gerhana bulan. Itu contoh-contoh sholat yang mempunyai sabab. Harus ada sebab gerhana disunahkan untuk sholat. Paham nggih?
wujudus sabab itu adanya sebab di situ disunahkan untuk melakukan sholat. Sekarang sholat gerhana maupun sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana rembulan itu disunahkan sholat ketika pas gerhana, paham nggih? Ketika pas gerhana. Nah, adanya gerhana menjadi sebab orang tersebut sunnah melakukan sholat. Paham nggih? Dukhulul wakti itu syarat yang pertama. Dukhulul wakti diperuntukkan untuk sholat-sholat yang mempunyai waktu. Terus adanya sebab ini diperuntukkan untuk sholat-sholat yang mempunyai sebab, disunahkan ketika adanya sebab. Contohnya sholat gerhana matahari ataupun sholat gerhana rembulan. Maka falatasihu sholatun mu'aqqatatun hatta yadkhula waktuha. Hukumnya tidak sah sholat yang mempunyai waktu ketika dikerjakan belum sampai tiba waktunya. Begitu pula tidak sah sholat yang mempunyai sebab dikerjakan ketika sebabnya tidak ada. Semisal saya sholat gerhana matahari, padahal kondisi sekarang tidak gerhana matahari, itu pun juga tidak sah. Karena apa? Sebab disunahkan untuk sholat gerhana nggak ada. Paham ya? Di sini saya ulangi lagi. Jadi syaratnya nomor 3 itu masuknya waktu. Ini diperuntukkan untuk sholat-sholat yang mempunyai waktu seperti sholat fardu, sholat duha dan lain sebagainya. Dan syarat yang lainnya itu harus wujudus sabab. Ini diperuntukkan untuk sholat-sholat yang disunahkan ketika ada sabab tersebut. Contohnya di sini adalah sholat gerhana, entah itu gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Sebab adanya gerhana matahari atau gerhana rembulan, kita disunahkan untuk sholat gerhana. Paham nggih? Kalau tidak ada gerhana, itu hukumnya bagaimana? Ketika kita sholat niat sholat khusuf maupun khusuf, tidak sah hukumnya. Sholat fardu atau sholat yang mempunyai waktu dikerjakan sebelum tiba waktunya, sebelum masuk waktunya. Contohnya sekarang kan jam 8 atau sekarang jam 9 pagi saya melakukan sholat duhur, hukum saya ini tidak sah sholatnya. Begitu pula sholat-sholat yang mempunyai sebab. Semisal sekarang tidak gerhana matahari atau tidak gerhana rembulan, terus saya sholat gerhana rembulan atau gerhana matahari, ya hukum yang saya kerjakan, sholat yang saya kerjakan ini tidak sah. Syarat yang nomor 4, warobiu tawise nomor 4 iku istiqbalu ainil ka'bati, iku madhep kahanane Ka'bah yakinan kelawan yakin fil qurbi ing dalem wong sing parek marang Ka'bah. Wadhanan lan kelawan penyono fil bu'di ing dalem wong sing adoh marang Ka'bah. Ila fi nafilati safari, kejaba ing dalem salat sunah kang dilakokno ing dalem lelungan, wa sholati sidatil khaufi lan sholat sidatil khauf, sholat sing bangete wedi dalam kondisi peperangan. Yang nomor 4, syarat yang nomor 4 yakni menghadap ainul Ka'bah. Artinya dada kita ketika sholat, dada kita ini benar-benar menghadap ke Ka'bah secara yakin ketika memang kondisi kita sangat dekat dengan Ka'bah. Untuk yang jauh dengan Ka'bah itu cukup dengan prasangka. Prasangka kita sudah menghadap ke Ka'bah. Ada juga sebagian ucapan mazhab Syafi'i pula di kitab-kitab yang lebih besar, di situ mengatakan jihah itu arah, itu lebih enak. Itu pun juga mengatakan sudah sah.
wajib menghadap kiblat ini atau wajib menghadap Ka'bah ini pengecualiannya ketika sholat yang dilakukan di saat peperangan atau sholat yang dilakukan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika bepergian. Babu arkani sholat wallahu alam bisawab. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.